Nah, normalisasi, jadi sebuah tabel ini kita katakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Nah, jika ada dekomposisi ini penguraian. Jadi tabel tadi kita pecah, maka dekomposisinya ini harus dijamin aman. Nah, apa makna aman di sini? Ya, ketika tabel tersebut diuraikan atau dikomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel tersebut kalau kita gabungkan kembali, ya, dia akan menghasilkan tabel yang semula dengan sama persis. Nah, itu makna daripada lossless joint decomposition. Jadi istilahnya pada normalisasi ini udah kita pecah. Nah, tapi kita harus memastikan saat kita melakukan pemecahan atau penguraian tabel tersebut, ya, sewaktu kita gabungkan kembali itu akan tetap menghasilkan tabel yang sama. Nah, kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Ya, jadi dependensinya itu jangan sampai tiba-tiba menjadi hilang. Kemudian tidak melanggar boikot normal form atau BCNF. Nah, ini akan dijelaskan kemudian. Nah, namun berdasarkan syarat tadi kan sampai BCNF. Nah, namun sebetulnya jika kriteria ketiga BCNF ini tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal ketiga atau 3NF. Jadi memang sampai 3NF pun sudah cukup. Nah, ini dia tahapannya. Yang pertama bentuk normal tahap pertama, first normal form ya, 1NF, kemudian 2NF ya, second normal form, third normal form 3NF, BCNF, fourth normal form 4NF, fifth normal form 5NF. Nah, kita lihat yang pertama sekali adalah bentuk normal pertama atau first normal form 1NF ya. Nah, apa aturannya supaya tabel yang terhasil itu menjadi memenuhi syarat 1NF? Nah, aturannya adalah tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit, atau kombinasinya. Nah, kemudian kita definisikan atribut kunci. Nah, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, suatu tabel itu kita katakan memenuhi syarat 1NF jika setiap kolom itu hanya mengandung satu nilai yang atomik. Bermakna satu kolom hanya boleh memiliki satu nilai saja pada setiap baris dalam tabel. Ya, jadi intinya di sini kita akan menghilangkan apapun itu data yang sifatnya banyak nilai, ya, multi value dan komposit. Nah, di sini contoh yang pertama itu adalah atribut multi value. Nah, anggaplah ada tabel mahasiswa, ada NRP, nama, kemudian hobi. Nah, hobi di sini kalau kita lihat memang banyak nilai ya, ada sepak bola, membaca, komik, berenang, dan seterusnya. Jadi bisa banyak, bisa lebih dari satu. Atau malah dalam bentuk yang kedua ini. Nah, di mana hobinya itu dipisah-pisah menjadi 3. Tapi intinya kan tetap sama. Maknanya hobi tadi akan ada tiga nilai yang berbeda. Ya, 3 nilai yang bermakna hobi juga ya. Jadi ada istilahnya nilai hobi yang memiliki banyak nilai sekaligus. Nah, tabel-tabel yang seperti ini itu tidak memenuhi syarat 1NF. Jadi untuk membuat suatu tabel memenuhi syarat 1NF itu tidak boleh ada atribut multi-value. Jadi semua kolom itu hanya boleh ada satu nilai saja. Nah, sehingga bagaimana caranya? Kita dekomposisi tabel mahasiswa tersebut ya menjadi 2 tabel di sini. Yang pertama ada tabel mahasiswa yang berisi NRP dan nama, kemudian ada tabel hobi. Nah, tabel hobi ya berarti hobinya yang kita tuliskan. Nah, namun jangan lupa sewaktu kita melakukan dekomposisi, maka pengaitnya ya. Jadi pengait dengan tabel awalnya itu jangan sampai hilang. Makanya di sini ada NRP. Nah, kenapa ada NRP? Nah, siapa yang memiliki hobi sepak bola? Oh, ternyata NRP-nya itu adalah 1202.001.
siapakah itu? Oh, ternyata si Heri Susanto. Nah, itu yang saya maksud dengan pengait. Jadi maknanya tabel itu kita uraikan, kita dekomposisi, tapi jangan sampai sewaktu kita gabungkan itu nggak bisa. Ya, jadi memang sewaktu kita pisah, kita harus bisa menggabungkannya kembali. Sehingga apa? Sehingga antar tabel tadi itu harus tetap ada pengaitnya. Jadi istilahnya eh, kalaupun kita buat ya mahasiswa, maka mahasiswa tadi nanti akan ada NRP dan nama. Kemudian nanti ada tabel hobi, ya, ada tabel hobi. Nah, NRP ini akan bertindak sebagai atribut kunci. Nah, sehingga NRP-nya ini sebagai foreign key di sini ya. Jadi sebagai foreign key yang akan mengaitkan antara tabel hobi dengan tabel mahasiswa. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi jangan sampai hilang kaitan antara datanya itu jangan sampai hilang. Jadi sewaktu dekomposisi kita harus pastikan bahwa kaitan antar tabel tadi itu tidak hilang. Nah, kemudian contoh lainnya adalah atribut komposit. Masih ingat di sini atribut komposit itu adalah atribut yang bisa kita pisahkan lagi menjadi atribut-atribut yang lain. Ya. Nah, pada contoh ini ada tabel jadwal kuliah. Jadi kolomnya ada kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Nah, namun ternyata ya data yang disimpan pada kolom jadwal ya atau atribut jadwal ini ya ada dua nilai sekaligus. Ya, jadi ada dua hal sekaligus yang disimpan. Jadi maknanya jadwal ini seharusnya bisa dipisah menjadi hari dan jam. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa hari dan jam ini adalah suatu data yang penting, ya, maka atribut jadwal ini perlu kita pisahkan menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Jadi maknanya kalau atribut komposit itu memang penting untuk kita pisahkan, ya pisahkan dia menjadi beberapa kolom yang baru disesuaikan dengan pemecahannya. Jadi kalau jadwalnya itu ada hari dan jam, berarti maknanya kita pisahkan dia menjadi jadwal hari dan jadwal jam.